Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sairil anbiya'i wa salihina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kembali marilah kita memuji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana meskipun tadi hujan lebat dan saat ini pun masih rintik-rintik hujan, tidak menyurutkan semangat kita untuk thalabul ilmi. Kita semua berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kita semata-mata untuk mencari dan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmatnya Allah atas kita semua ini dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga Allah tetapkan atas kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, di pertemuan ini adalah pertemuan yang keempat dari tema kita titik balik kehidupan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah belajar dari seorang yang sebut saja namanya Pak Udin, di mana beliau dengan segala keterbatasannya memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah azam bagaimana agar beliau bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, berangkat haji ke Baitullah. Padahal beliau berprofesi sebagai tukang becak. Tapi karena azamnya yang begitu kuat, keyakinannya akan janji Allah Subhanahu wa taala yang menghujam di dalam jiwanya, maka Allah hadirkan kesempatan itu kepada beliau. Bahkan tidak hanya beliau bisa berangkat ibadah haji, beliau kemudian sudah naik secara level kehidupannya menjadi supir angkutan, yang mana kendaraan angkutannya itu bukan punya orang lain, tapi punya beliau sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau cash dan keluar dari dealer. Ini sesuatu yang mestinya memotivasi kita semua. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, apapun masalah yang Allah tengah berikan kepada kita hari ini, tidak menyurutkan kita untuk memiliki azam, memiliki cita-cita bahwa kita harus bisa menunaikan rukun Islam kita yang kelima, menyempurnakan Islam kita agar kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, baik itu ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi.
Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan sore hari ini kita akan belajar melanjutkan poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga, di mana kita mengupayakan bahwa salah satu titik balik kehidupan kita itu kita awali dari kita bisa berangkat umroh. Syukur-syukur kita bisa berangkat ibadah haji. Akan tapi tidak hanya sekedar berangkat umroh, tidak hanya sekedar berangkat menunaikan ibadah haji, tapi dengan persiapan yang memungkinkan setelah kita kembali dari tanah suci, kehidupan kita berubah. Umrohnya mabrur, umrohnya mabrurah. Hajinya mabrur, hajinya mabrurah. Nah, bagaimana agar kemudian kita bisa mendapatkan predikat haji dan umroh yang mabrur atau mabrurah itu? Salah satu hal yang harus kita miliki adalah ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di poin yang ketiga ini kita bisa berangkat umroh atau berangkat haji dengan membawa proposal kehidupan yang kita inginkan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita jangan dijadikan itu sebagai patokan. Yang kita jadikan harapan, yang kita tuliskan, yang kita azamkan dalam diri kita adalah ideal kita di waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sama-sama simak sebuah hadis dari Imam Ibnu Majah, dari Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-hajju wal ummaru wafdullah inda'auhu ajabahum wa inistaghfarahu ghafaralahum. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah delegasinya Allah, adalah dutanya Allah. Maka jika mereka memohon apapun kepada Allah, pastilah dikabulkan. Dan jika mereka meminta ampunan, maka pastilah akan diampuni dosa-dosanya. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui hadis ini kita akan belajar bagaimana bahwa kita bisa mendapatkan sebuah momentum, sebuah kesempatan yang mana ketika kita berdoa, ketika kita meminta, pasti dikabulkan. Ketika kita memohon ampun, pasti diampuni. Maka tidak akan mungkin kita dapatkan kesempatan itu tanpa kita menguasai atau membekali diri kita dengan ilmu. Banyak orang yang kemudian sudah ditakdirkan, sudah Allah rezekikan sampai ke tanah suci, tapi pulang dia hampir-hampir tidak membawa apa-apa. Berubah hidupnya juga tidak. Bahkan beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sebuah cerita. Ada yang orang berangkat haji dan kemudian ia tawaf, ya. Ia bahkan kemudian ikut semua rangkaian ibadah haji. Tapi Allah tutupi matanya sehingga dia tidak pernah melihat Baitullah. Dan ia malu mengungkapkan itu. Dia tidak berani bercerita kepada temannya satu kamar maupun satu rombongan. Baru ia ceritakan itu ketika sudah sampai di rumah. Maka semua yang mendengarkan cerita bapak itu heran. Kok bisa? Ka'bah sebesar itu tidak terlihat. Bahkan kemudian sudah dikelilingi lebih dari 7 kali. Karena umrohnya lebih dari 1 kali. Tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencoba menyelami bagaimana agar ke tanah suci itu betul-betul kita bisa mendapatkan sebuah momentum di mana pada saat kita berdoa Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi hajat dan permintaan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan kenapa kita harus ke tanah suci? Kenapa kok tidak di Masjid Al-Umar misalkan, atau Masjid Agung Darussalam,
atau masjid-masjid yang lainnya. Toh sama-sama masjid, toh sama-sama rumah Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya, lebih utama daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berkesempatan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, itu memiliki nilai lebih utama dibandingkan dengan sholat 1000 kali, kecuali di Masjidil Haram. Nah, kenapa kok di Masjidil Haram tidak? Karena Rasulullah melanjutkan, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali bila dibandingkan dengan sholat di tempat yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu alasan kenapa kita harus sampai ke sana. Apakah itu umroh, syukur-syukur haji. Karena kelipatannya 1000 kali. Karena kelipatannya 100.000 kali bahkan. Maka bagi orang-orang yang yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ingin kehidupannya berubah, kehidupannya tidak stagnan, kehidupannya mengalami kenaikan, maka tentu ada azam yang kuat di dalam hatinya untuk bisa sampai ke sana. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap bahwa hadirnya kita di kesempatan sore hari ini menjadi asbab, menjadi wasilah siapapun diri kita, bagaimanapun kondisi kita, apakah kita sudah sampai ke sana atau belum, kita sama-sama punya keinginan bahwa kelak, besok, lusa, sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, atau tahun ini, kita akan sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun yang kemudian Allah pernah tegaskan di dalam salah satu firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi yang sanggup mengadakan satu perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sesuatu dari alam semesta termasuk kita. Allah enggak butuh apapun dari makhluknya termasuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk sampai ke sana bagi yang sanggup melakukannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kira-kira siapa yang sanggup sampai ke sana? Yang sanggup angkat tangannya. Yang sanggup ke sana angkat tangannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya. Yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan yang mengangkat tangannya dengan sepenuh hati, saya doakan tahun ini bisa berangkat haji. Tahun ini bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat haji dan berangkat umroh itu bukan soal uang. Banyak orang yang sudah sampai ke sana tanpa membawa bekal uang dari kantongnya. Ada rezeki yang Allah titipkan dari orang lain untuk dirinya hingga sampai ke sana. Banyak sekali orang yang seperti itu. Maka tugas kita hanya memantaskan diri. Tugas kita hanya meminta Allah yang maha kaya, Allah yang maha memampukan. Pasti Allah akan memberikan kepada orang yang meminta. Maka persoalan mampu dan tidak mampu urusannya hanya di diri kita, Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau kita menganggap diri kita nggak mampu, maka itu yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah mampu. Tapi kalau kita menganggap diri kita mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memampukan kita. Bukankah Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Inna dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka kepada Allah bahwa diri kita mampu, maka Allah akan mewujudkan itu. Pun demikian ketika kita berprasangka kepada Allah bahwa diri kita tidak mampu, pun Allah akan mewujudkan itu. Sehingga persoalan mampu ini sebenarnya hanya pada diri kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kembali saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, pastikan kita memiliki sebuah sikap bahwa diri kita mampu untuk berangkat ke sana. Diri kita mampu untuk sampai ke sana. Diri kita mampu untuk sujud, ruku dan menangis di sana. Kita bertobat di sana di hadapan Allah Rabbul Izzati Jalla Jalalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ini berarti seorang sahabat yang yang sangat dekat ya dengan sahabat-sahabat senior. Ya. Terima kasih Mas Syafi. Beliau berpesan, menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada seorang muslim pun kecuali yang bersangkutan berkewajiban untuk menunaikan haji dan umrah. Masing-masing satu kali. Jadi menurut sahabat Ibnu Umar, bahwa setiap diri, setiap kita, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban untuk haji dan untuk umroh masing-masing satu kali. Kemudian sahabat Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, sungguh kewajiban umroh itu setingkat dengan kewajiban ibadah haji di dalam kitab Allah, Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah semata. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Bapak dan Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas, haji dan umrah itu sama-sama wajib. Agak berbeda dengan selama ini yang kita pahami, yang wajib itu adalah haji, yang umroh itu adalah sunnah. Akan tapi memang demikian, para ulama kemudian menyimpulkan dari beberapa hadis, dari beberapa ayat, yang wajib bagi kita adalah menunaikan ibadah haji, karena itu bagian dari rukun Islam. Tapi umroh itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sunnah yang hukumnya hampir sama dengan wajib. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, maka alasan apa lagi yang harus kemudian kita sematkan di dalam diri kita untuk tidak bisa sampai ke Baitullah, untuk tidak bisa sampai ke Masjid Nabawi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minimal ada 3 niat atau minimal ada 3 motivasi yang semoga ketiga-tiganya, niat dan motivasi yang nanti akan kita pelajari bersama ini, menjadi asbab semakin kuatnya azam kita untuk sampai ke sana. Semakin kuatnya tekad kita untuk bisa sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kali harus kita tanggalkan dalam pikiran kita adalah pikiran kita tidak mampu. Apa yo pantes nek kaya aku iki tekan kono yo. Wis tuwa, orang duwel meneh.
Apa ya pantas? Pantas Bapak Ibu sekalian, ya. Wong yang membiayai untuk sampai ke sana itu pasti Allah, bukan diri kita. Karena berhaji dan umroh itu adalah undangan Allah. Allah yang mengundang. Maka orang yang berhaji dan berumroh ketika dia sudah memakai pakaian ihram, apa yang dilafadzkan? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Artinya orang yang berumroh dan berhaji itu memenuhi undangan Allah. Maka Allah yang pasti akan membiayai. Allah yang pasti akan memampukan. Maka kembali kepada keyakinan diri kita. Inna inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, niat dan motivasi yang pertama agar kita bisa berangkat haji, agar kita bisa berangkat umroh adalah niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya apa? Rasulullah itu sebelum menunaikan ibadah haji, beliau melaksanakan umroh. Saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunaikan ibadah haji, beliau itu melaksanakan umroh. Inilah sunnah. Di kalangan kita, masyarakat kita banyak yang kemudian berpikir, beranggapan bahwa mosok saya harus umroh padahal saya belum berangkat haji. Mestinya kan yang wajib dulu, yang wajib kan haji, umroh kan sunnah. Rasulullah juga tahu seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah mendahulukan umroh sebelum haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Qatadah. Saya bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, berapa kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menunaikan umroh? Maka beliau di sini berarti Anas bin Malik yang menjawab, ya. Anas bin Malik menjawab 4 kali umroh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menunaikan ibadah haji, ternyata beliau telah menunaikan umroh sebanyak 4 kali. Umroh yang pertama beliau lakukan adalah pada saat perjanjian Hudaibiyah di bulan Zulqa'dah, saat dihadang oleh orang musyrik Mekah saat itu. Umroh yang kedua beliau lakukan pada tahun berikutnya, sama di bulan Zulqa'dah tahun berikutnya. Itu terjadi karena kesepakatan sebelumnya, yaitu pada saat umroh yang pertama itu beliau bersepakat dengan orang-orang musyrikin bahwa beliau diizinkan untuk mendatangi Mekah untuk melaksanakan umroh. Kemudian umroh yang ketiga beliau laksanakan di tahun berikutnya pada saat beliau berangkat dari Ji'ronah, yaitu pada saat beliau membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Saat itu Anas bin Malik menduga bahwa saat itu adalah setelah terjadinya perang Hunain. Maka kemudian Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji? Maka Anas radhiyallahu an menjawab, beliau berhaji 1 kali, sekaligus berumroh yang keempat kalinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi kita untuk berumroh adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara kita berumroh sebelum berhaji. Lantas bagaimana kalau kita sudah berhaji tapi belum umroh? Enggak apa-apa, ya. Tidak ada salahnya, ya. Maka bagi kita yang belum Allah rezekikan untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, jangan berkecil hati. Kita upayakan dulu untuk bisa sampai ke sana ibadah umroh, dan di sana kita minta kepada Allah agar dimampukan menunaikan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah bahwa kita berumroh
itu untuk memperhatikan peringatan Allah dan Rasulnya, serta menyelamatkan diri dari hukumannya. Lah emang kenapa? Emang kenapa kok kita berumroh itu dengan niat memperhatikan peringatan Allah dan Rasulnya, serta untuk menyelamatkan diri kita dari hukumannya? Emang ada hukumannya kalau tidak umroh? Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari hadis Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Artinya apa? Bahwa ini adalah hadis qudsi, redaksinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah, tapi sejatinya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku untuk berangkat haji atau umroh, maka sungguh dia orang-orang yang benar-benar terhalang. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau berlalu dari usia kita 5 tahun, sementara Allah telah sehatkan badan kita, Allah telah lapangkan rezeki kita, dan kita tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhalang. Terhalang dari apa Bapak dan Ibu sekalian? Terhalang dari rahmat Allah yang luas. Maka kembali di sore hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata ada sesuatu yang harus benar-benar kita jadikan sebagai sebuah azam. Karena ketika kita tidak mampu untuk menunaikan, untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan terhalang Bapak dan Ibu sekalian. Maka jangan berpikir kemudian saya kan gak mampu. Nah, kembali kepada yang tadi, gak mampu kita itu karena diri kita yang membatasinya. Karena sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya akan melimpahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah sesuai dengan persangkaan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah niat atau motivasi atau sesuatu yang kemudian membuat kita harus memiliki sebuah tekad yang kuat. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata Allah mengancam, barang siapa yang berlalu 5 tahun dari usianya, padahal Allah telah sehatkan badannya, Allah telah lapangkan rezekinya, tapi dia tidak memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia benar-benar orang yang terhalang. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang yang terhalang itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kita termasuk orang-orang yang memiliki tekad, memiliki azam yang kuat agar kita bisa sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada niat dan motivasi yang ketiga. Karena sebenarnya banyak motivasinya. Tapi paling tidak di kesempatan sore hari ini kita telah mengetahui bahwa ternyata minimal atau sedikitnya ada 3 hal yang menyebabkan kita harus memiliki azam untuk sampai ke tanah suci. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ketiga adalah untuk mendapatkan manfaat terbesar di dunia dan di akhirat. Jadi niat kita untuk berangkat umroh adalah agar kita bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk kehidupan kita di dunia sekaligus kehidupan kita di akhirat. Rasulullah pernah mengingatkan sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau bersabda, orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia berikan kepada mereka apapun yang menjadi permintaan mereka. Dia kabulkan apapun yang menjadi doa mereka. Dan dia Allah
akan gantikan untuk mereka semua biayanya. 1 dirham yang ia keluarkan untuk sampai ke tanah suci akan Allah ganti dengan 1 dirham karenanya. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi 1 dirham yang kita keluarkan, kalau kita kan tidak mengeluarkan 1 dirham ya, kita mengeluarkan 1 rupiah. Maka 1 rupiah yang kita keluarkan untuk membiayai diri kita sampai ke sana, itu akan Allah ganti dengan 1 juta rupiah. Kalau kita sampai ke sana mengeluarkan uang 20 juta, 25 juta, 30 juta atau bahkan lebih dari itu, maka Allah akan ganti dengan 1 juta kali lipatnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka apakah kemudian menjadi rugi? Tentu tidak. Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya, sekali lagi enggak butuh dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak. Yang Allah inginkan atas kita adalah ketaatan kita. Yang Allah inginkan atas kita adalah ketundukan kita. Meskipun sebenarnya itu juga tidak berpengaruh atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengabarkan di dalam sebuah hadis qudsi, jikalau seluruh manusia dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir besok semuanya beriman, semuanya taat, semuanya menjadi orang yang baik, menjadi baik sebaik-baiknya orang, menjadi taat setaat-taatnya orang, menjadi solih atau solihah sesolih dan sesolihahan orang, maka kemudian tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, seandainya manusia semuanya dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir semuanya taat, semuanya beriman, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Pun demikian, jikalau seandainya seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan seluruh jin sekalipun, semuanya membangkang, semuanya bermaksiat, semuanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh kita Bapak dan Ibu sekalian. Kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa ketika kita telah dilapangkan oleh Allah rezekinya, kita telah disehatkan oleh Allah, berlalu 5 tahun dan kita tidak mendatangi undangannya, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita introspeksi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kemudian Allah rezekikan sampai ke sana, itu akan Allah ganti 1 dengan 1 juta. Kalau ia mengeluarkan 1 juta sampai ke sana, maka Allah akan ganti 1 miliar Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada orang yang sampai ke sana mengeluarkan uang 10 juta, maka Allah akan ganti menjadi 10 miliar Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi yang ketiga, dan motivasi inilah yang semoga kita kemudian menyiapkan apa yang kemudian kita inginkan. Karena di awal tadi Rasulullah mengabarkan orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh itu adalah dutanya Allah. Allah akan memberikan kepadanya apapun yang mereka minta. Maka kalau kita sampai ke sana tanpa membawa bekal proposal kehidupan kita, tanpa membawa bekal doa yang menjadi hajat kita, maka sampai di sana tentu tidak akan maksimal. Ya memang tetap masih bisa berdoa, akan tapi tentu berbeda dengan orang yang telah menyiapkan doa sebelumnya. Tentu dengan persiapan yang cukup dia bisa membayangkan kehidupan yang seperti apa yang menjadi keinginannya.
kondisi hidup yang bagaimana yang menjadi idealitanya. Nah kalau sudah sampai di sana, sudah disibukkan dengan rutinitas ibadah, bisa jadi menjadi blank, bisa jadi menjadi hilang apa yang sebenarnya menjadi cita-cita dan harapan sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting ini untuk kita ketahui. Meskipun kemudian Bapak dan Ibu sekalian belum punya angan-angan kapan harus berangkat, tidak ada salahnya mulai saat ini atau mulai nanti membuat coret-coretan di rumah, menuliskan kehidupan yang bagaimana yang menjadi ideal dari Bapak Ibu sekalian. Termasuk anak-anak. Kehidupan yang bagaimana yang menjadi keinginan kalian, cita-cita kalian menjadi seperti apa, dituliskan semuanya. Minimal 7 permintaan Bapak dan Ibu sekalian. Berapa minimalnya? 7. Kenapa kok 7? Karena saat tawaf itu 7 putaran. Saat sa'i itu juga 7 kali putaran. Maka ketika kita minimal memiliki 7 doa, maka pada saat tawaf pertama kita baca doa yang pertama. Kita minta hajat yang pertama. Pada putaran yang kedua kita minta doa atau hajat yang kedua. Sampai putaran yang terakhir. Putaran yang ketujuh kita telah berdoa dengan hajat dan keinginan kita yang ketujuh. Tapi apakah boleh kemudian kurang dari 7 dan kemudian diulang-ulang? Boleh. Tapi apakah boleh juga kalau doanya lebih dari 7? Boleh juga. Nanti akan kita ucapkan doa kita atau kita mintakan doa pada saat tawaf berikutnya. Atau pada saat umroh yang berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar contoh Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti Bapak dan Ibu punya gambaran permintaan macam apa yang kemudian harus kita minta di sana. Karena Allah berjanji siapapun yang meminta akan dikabulkan. Lah, eman-eman kalau kita hanya minta sedikit, betul? Eman-eman apa enggak? Kalau kita minta sedikit dengan minta banyak dan dikabulkan semua, pilih yang sedikit atau pilih yang banyak? Mas-mas pilih yang sedikit atau yang banyak kalau dikabulkan semua? Yang banyak. Ibu-ibu pilih yang banyak apa sedikit doanya? Kalau seandainya dikabulkan semuanya? Pengen yang banyak, maka mintanya yang banyak. Jangan kemudian sungkan dan jangan kemudian malu. Aku malu kalau sama Allah. Ya. Aku sungkan. Ya. Enggak usah. Allah itu maha kaya. Maka minta sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah menjelang maghrib, kita persingkat ya, contoh dari apa yang kita minta. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita minta agar diampuni semua dosa-dosa kita. Semua dosa-dosa istri atau pasangan hidup kita. Semua dosa anak-anak kita. Semua dosa kedua orang tua kita, mertua kita, keluarga besar kita. Diampuni semuanya dosanya. Itu permintaan yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga besar kita diampuni semua dosanya. Permintaan yang kedua, kita minta agar kita difaqihkan dalam agama, dipahamkan dalam agama, menjadi pemikir yang berkemampuan untuk merampungi seluruh persoalan umat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini umat Islam sedikit masalah atau banyak masalah? Sedikit masalah atau banyak masalah? Banyak masalah. Maka kita minta kepada Allah agar diri kita dijadikan sebagai salah satu puzzle perubahan itu. Agar diri kita dijadikan sebagai salah satu pilar dari perubahan itu. Maka kita minta kepada Allah agar kita dipahamkan agama, agar kita dijadikan sebagai pemikir agama yang mampu merampungkan berbagai problematika masyarakat kita. Permintaan yang ketiga, agar kita disehatkan jiwa dan raga kita, agar kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pertolongan kita. Karena ketika Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun, maka semuanya akan terjadi. Tapi derajat kita di sisi Allah tergantung dari jihad kita, dari kesungguhan kita. Maka ketika jiwa kita, ketika raga kita sehat dan kita gunakan untuk menolong agama Allah, maka kedudukan kita sejajar dengan kesungguhan kita itu. Permintaan yang keempat,
Kita berkeluarga dan berketurunan menjadi keluarga dan keturunan yang baik-baik. Sebagaimana keluarga dan keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana keturunannya Imron. Ya, kalau keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya Imron, sebagaimana dalam Al-Quran keluarga Imron atau Ali Imron, itu keluarga yang baik atau bukan? Baik. Baik atau sangat baik? Baik atau sangat baik? Sangat baik. Maka cukup bagi kita meminta, ya Allah jadikanlah keluargaku, jadikanlah keturunanku seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana keturunan dan keluarganya Imron. Permintaan yang keempat. Permintaan yang kelima, agar Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halalan thayyiban. Sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada Khadijah Al-Kubra, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan, serta yang lainnya. Kira-kira kalau Bunda Khadijah itu kaya atau miskin? Kaya sekali atau kaya hanya sekedar kaya? Kaya sekali, sepertiga kekayaan penduduk Madinah saat itu punya Bunda Khadijah. Kaya sekali. Kira-kira kalau Abdurrahman bin Auf kaya atau kaya sekali? Kaya sekali. Utsman bin Affan kaya sekali. Maka kita cukup meminta kepada Allah, ya Allah kayakan diri saya dengan rezeki yang halalan thayyiban sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada Bunda Khadijah, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan. Kemudian permintaan yang keenam, memiliki sumber-sumber pahala yang tidak pernah akan putus, memiliki amal jariyah yang berlaku sepanjang masa sampai dunia ini berakhir. Kira-kira kalau memiliki amal jariyah yang tidak putus, senang atau senang banget Bapak Ibu sekalian? Senang banget. Maka kita minta kepada Allah agar kita memiliki amal jariyah yang tidak akan pernah putus sampai datangnya hari berbangkit. Dan permintaan yang ketujuh Bapak dan Ibu sekalian, agar kita memiliki tempat tinggal, daerah, kampung atau desa atau kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau bahkan bangsa dan negara kita menjadi tempat atau wilayah yang penuh dengan keimanan, bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, dari kemungkaran, sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doanya hanya 7 Bapak dan Ibu sekalian. Tapi saya yakin doa yang 7 itu sudah lengkap, atau masih ada yang kurang. Boleh kalau masih merasa ada yang kurang ditambahkan, ya. Ditambahkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya sekedar contoh. 7 permintaan yang minimal menjadi hajat kita. Kita mintakan pada saat kita tawaf, pada saat kita sa'i, pada saat kita berada di Raudhah, pada saat kita berada di Hijr Ismail, pada saat kita berada di Multazam. Kita minta kepada Allah dengan kesungguhan. Karena di sana Allah berjanji bahwa permintaan kita apapun itu, sepanjang itu baik, maka Allah akan kabulkan semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar sedikit contoh. Tahun 2010 mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah menuliskan daftar doa. Ada sekitar kurang lebih 100 doa Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 100, tak tulis semua, satu titik-titik. Ya. Dan kemudian doa itu saya simpan. Kemudian mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, qadarullah Allah pertemukan dengan catatan itu. Karena saya buat dalam sebuah buku, ya. Saya bendel rapi. Kemudian saya buka Bapak dan Ibu sekalian. Saya menangis, saya kaget. Ternyata dari 100 itu hampir semuanya telah Allah kabulkan. Bapak dan Ibu sekalian, padahal saat saya menulis sesuatu yang hampir-hampir nggak masuk akal, sesuatu yang jauh dari harapan. Karena kondisi saya saat itu dan keluarga jauh di bawah garis kemiskinan. Tapi saat itu saya punya cita-cita, saya punya harapan. Saya hanya punya kemampuan dan keberanian untuk menulis. Saya tulis saja semau yang saya mau, sebisa yang saya bisa. Dan kemudian saya simpan. Dan kemudian qadarullah Allah takdirkan untuk membuka catatan itu. Ternyata Allah ya Rahman ya Rahim.
telah banyak yang Allah kabulkan. Apalagi kalau kemudian doa itu tidak hanya sekedar ditulis, tapi kemudian dibawa kemana-mana, dibaca pada saat setelah selesai sholat. Dibawa ke tanah suci untuk kemudian diminta. Tentu itu akan lebih cepat lagi Allah kabulkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah menjelang waktu maghrib. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di sore hari, di hari Jumat adalah salah satu waktu yang mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apapun yang nanti akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita mohon ampun, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sairil anbiya'i was solihina ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Ahad ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilash syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibtin. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wasyufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wasyufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau kuasakan atas kami. Engkau jadikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang karena dosa dan kesalahan kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan kepada kami. Allahumma ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanaan dan pemimpin yang bodoh ya Allah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa
wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulughil maram miraran ya Allah, marratan ba'da marratin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulughil maram miraran ya Allah, miraran ya Allah, miraran ya Allah, marratan ba'da marratin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil haq ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub sabit qulubina ala taatik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu tidak hanya buat panjenengan tapi juga buat saya dan keluarga. Semoga Allah segera mampukan, Allah segera rezekikan kita untuk bisa sampai ke tanah suci, untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.